Mari kita sehati berdoa di hadapan Tuhan. Kepada-Mu yang maha mulia dan maha besar Tuhan, kami mempersembahkan hati kami untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kiranya Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Singkirkan segala penghalangnya Tuhan, supaya Engkau boleh leluasa bekerja di dalam diri kami. Kami persembahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidup kami. Kuduskan layakan hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan untuk menjadi alat Tuhan di dalam pemberitaan kebenaran dan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah suasana long weekend kita tetap punya waktu datang kepada Tuhan. Dan di minggu yang pertama ini kita juga bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu hidup yang sepadan dengan Injil. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua ini adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara sekalian, BBC News 15 Juni 2023 berbunyi demikian. Ratusan gereja hancur akibat gelombang kekerasan di India. Kelompok-kelompok Kristen melaporkan ratusan gereja telah hancur akibat kekerasan yang meluas di kota Manipur bagian timur laut India. Kericuan itu pecah di tengah kota setelah salah satu suku etnis utama mendesak pemerintah memberi dukungan yang lebih banyak untuk akses pekerjaan dan tanah. Lebih dari 100 orang tewas, 35.000 orang telah dievakuasi akibat kekerasan tersebut. Dan menurut catatan kami, 508 gereja telah hancur, kata Ellen Brooks, juru bicara Forum Persekutuan Kristen di daerah timur laut India. Sekalian, data ini kami kumpulkan dari berbagai pihak, termasuk pendeta, pastor, pemimpin-pemimpin jemaat, dan golongan berbeda-beda di kota Manipur. Kami merasa tersakiti dan kaget mendengar kabar yang demikian adanya. Seorang Kristen yang bernama Kongsai dari negara India di daerah Manipur, dia adalah seorang pemeluk Kristen yang setia dari suku Kuki. Dia mengatakan demikian, hidupku telah berubah total karena gerejaku, rumahku telah dibakar, dan keluarga juga hancur
ditulis tanggal 28 Mei 2023. Dia hanya bisa melarikan diri dari bahaya bersama dengan kedua orang tuanya dari satu kota yang jaraknya 45 km dari Impal. Dan setelah mengalami semua peristiwa itu, dia mengatakan peristiwa itu sangat mengerikan dan menunjukkan jahatnya hati manusia. Dan karena itu dia tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa makan, dan menjadi satu trauma yang membekas dalam di dalam hatinya. Itu adalah kesaksian dari Kongsai, salah satu jemaat Kristen di India. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, secara sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang Kristen dan pelayanan kita di dalam gereja dan pemberitaan Injil Tuhan itu adalah satu peperangan. Dan bahkan itu satu peperangan yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Sekalian, musuh di dalam peperangan hidup kita itu bisa dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama yang saya sebut dengan musuh internal, sesungguhnya dari dalam diri kita. Sekalian, apa saja yang bisa menjadi musuh yang lahir berada di dalam diri kita ini sendiri sekalian? Alkitab mengatakan keinginan daging, sifat-sifat dosa, kecenderungan hati dan pikiran yang melahirkan dosa dan perbuatan-perbuatan jahat. Kemalasan rohani, sekalian. Kita lebih senang melihat WA bahkan di dalam gereja daripada membaca Alkitab dengan antusias yang tinggi. Kita lebih senang mendengar musik yang bermacam-macam nadanya dan film yang kita sukai daripada berdoa dengan tekun, dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kita lebih suka kepada makanan-makanan yang enak daripada berpuasa dengan sungguh-sungguh mencari kehendak dan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Sekalian, kita punya kesombongan diri, menganggap diri lebih baik, lebih benar daripada orang-orang lain. Kita tidak menghormati sesama. Kita merasa tidak butuh kemurahan dan topangan tangan kasih Tuhan. Kita masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekalian. Cepat marah, dan marah yang berkelebihan, marah yang tidak terkontrol, sekalian. Kita cepat dan bisa berdusta, iri hati, tidak taat, dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan yang melilit kehidupan kita. Semua ini adalah musuh. Semua ini adalah masalah rohani yang menghambat, yang bisa menjatuhkan kita di dalam dosa, kegelapan, dan pelanggaran-pelanggaran yang menakutkan. Selain itu, sekalian, ada yang disebut dengan musuh dari luar. Apa yang kita baca dari BBC News itu memberitahukan kepada kita, sekalian, musuh iman kita bukan saja dari dalam, tetapi juga dari luar dan luar. Mereka yang tidak seiman dengan kita, mereka yang melawan Injil, mereka yang tidak suka kehadiran gereja dan orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, sekalian, mereka menganiaya gereja, mereka membakar gereja, mereka menganiaya orang Kristen, sampai ada orang Kristen dibakar hidup-hidup, dikurung dalam kurungan. Saudara sekalian, itu adalah musuh yang bisa kita lihat dari luar, bukan dari dalam. Itu ada di sekeliling kita, dan mereka tidak senang kepada Injil dan kerajaan Tuhan. Di balik daripada semua musuh-musuh senjata yang kita bisa lihat, sesungguhnya saudara sekalian, kita juga harus sangat menyadari bahwa di balik itu ada kuasa iblis, kuasa kegelapan
musuh yang paling besar, yang paling bahaya, yang disebut oleh Efesus 6, bahwa peperangan kita bukanlah melawan ya barang-barang manusia yang kelihatan. Peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa gelap di angkasa, penguasa-penguasa dunia kejahatan, si iblis sekalian. Itu adalah musuh dengan segala cara daya yang menggoda, menyerang, dan akan menjatuhkan kita ke dalam segala bentuk-bentuk kejahatan dan kesalahan. Itulah kenyataan dan realita kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam satu peperangan rohani dan peperangan kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, ini juga yang merupakan pergumulan kehidupan dari jemaat Filipi pada saat itu. Mereka juga menghadapi banyak percobaan, serangan, dan musuh, baik dari dalam maupun dari luar, dari kekaisaran Romawi, tentara-tentara Romawi, pihak-pihak Yahudi, non-Yahudi, yang tidak senang dengan lahirnya kekristenan pada waktu itu adalah musuh-musuh yang sedang menghimpit kehidupan gereja pada waktu itu. Dan harusnya orang Kristen bagaimana menghadapi situasi yang demikian. Bukan saja jemaat Filipi pada waktu itu menghadapi musuh dan peperangan, tetapi hari ini saudara dan saya sekalipun kita bisa duduk dengan nyaman di dalam gereja yang ber-AC. Tetapi sesungguhnya di luar daripada kita begitu banyak bahaya-bahaya musuh rohani yang menyerang kita. Kita mungkin bisa duduk dengan tenang di sini, tetapi bisa saja di dalam hati dan pikiran kita ada kerusakan yang berbahaya sekali. Sehingga butuh satu pembaharuan dan penanganan yang tepat. Untuk menjawab pergumulan di atas ini sekalian, maka Rasul Paulus menulis surat Filipi kepada jemaat di Filipi, secara khususnya pasal 1 ayat 27 sampai 30. Di sana Rasul Paulus memberikan kepada kita beberapa prinsip yang sangat penting. Enggak bisa ya. Saudara sekalian, apa saja yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita? Satu sekalian, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara perhatikan ayat yang ke-27, Alkitab mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Di dalam menghadapi tantangan peperangan kehidupan yang besar di tengah-tengah jemaat, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat, hai saudara-saudaraku, berdirilah teguh di dalam satu roh, di dalam satu hati, di dalam satu jiwa. Untuk apa? Berjuang, berperang untuk iman yang muncul dari berita Injil itu sendiri. Artinya saudara sekalian, di dalam menghadapi peperangan rohani, di dalam menghadapi musuh-musuh dari luar, dari dalam, di dalam kehidupan kita, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kalian memiliki satu kesatuan, kesehatian untuk melawan mereka. Kesatuan itu adalah benteng, kesatuan itu adalah kekuatan, kesatuan itu sehingga kita bisa saling mendoakan, saling menopang, saling menutupi kesalahan dan dosa, supaya kita itu bisa berkembang, maju di hadapan Tuhan. Rasul Paulus tahu ini realita. Rasul Paulus tahu setiap kita ada kekurangan, kelemahan. Kalau kita maju sendiri, mungkin kita cepat, gentar, kita
cepat jadi korban daripada segala musuh dan tipu daya daripada iblis. Sehingga di dalam situasi ini Paulus mengatakan, hendaklah engkau bersatu tangan, satu hati dan jiwa, sehingga itu menjadi kekuatan yang bisa membentengi iman yang timbul, iman yang lahir dari berita Injil Kristus yang menyelamatkan kita, yang sesungguhnya sudah melepaskan kita dari kuasa dosa. Jangan kita cemplung masuk lagi ke dalam dosa itu dengan dibentengi kesatuan, keutuhan persekutuan dari orang-orang Kristen itu. Sehingga kalimat Rasul Paulus ini, saya kasih satu kalimat yang menggantikan istilahnya, yaitu sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu artinya kita membentuk kesatuan di dalam tubuh Kristus sebagai benteng pertahanan menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitar gereja ini. Oleh karena itu, sebagai orang-orang Kristen yang dipersatukan Tuhan di dalam tubuh Kristus di gereja GKI Peak ini, sekalian, ini juga satu seruan daripada Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa bersatu hati, saling bergandengan tangan, membentuk komunitas sebagai kekuatan di dalam kehidupan iman kita, supaya kita sanggup menghadapi musuh-musuh yang ada di depan kita dan juga berbagai kelemahan yang ada di dalam gereja ini. Saudara sekalian, oleh karena itu di dalam gereja ini kita membentuk yang disebut dengan komunitas persekutuan supaya satu dengan yang lain bisa membangun dan bisa bertumbuh bersama-sama. Saudara sekalian, ada 4 manfaat dari komunitas di dalam gereja ini. Pertama, yaitu pengajaran. Di dalam komunitas yang kita miliki di gereja sekalian, kita boleh mendapatkan pembinaan, pengajaran, bimbingan, kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, supaya kita sanggup melawan tipu daya iblis. Kita bisa melawan ajaran-ajaran sesat. Kita bisa melawan orang-orang yang menentang kita, yang tidak senang, yang memfitnah, yang menganiaya kita. Saudara sekalian, waktu saudara sedang berdiri di depan musuh yang sedang memusuhi saudara, bagaimana sikap saudara? Adakah ada keteguhan iman yang berdiri di atas firman? Saudara sekalian, kalau tidak ada, kita cepat jatuh dan terbawa oleh arus dunia dan dosa ini. Supaya kita bisa berdiri dengan teguh di dalam firman, saudara sekalian, persekutuan komunitas di dalam gereja, termasuk juga ibadah seperti hari Minggu ini, merupakan wadah, sarana, momentum di mana Tuhan membangkitkan, menanamkan firman Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita boleh berjalan selaras dengan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam komunitas kita boleh menikmati persekutuan, interaksi, memiliki satu keakraban satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu topangan tetangga kita di samping kanan saudara yang seiman, yang mengerti pergumulan kita. Di mana saudara sekalian mendapatkannya? Saudara tidak bisa mencari di pasar, saudara tidak bisa mencari di tempat-tempat yang lain. Mungkin sekalian kita punya teman yang baik, tetapi imannya tidak sama. Kalau saudara mengikuti akan nasihatnya, saudara bukan semakin dekat dengan Tuhan. Saudara mungkin akan semakin dekat dengan iman yang berlawanan dengan Kristen. Ada satu analisa saudara sekalian. Dikatakan seringkali orang Kristen tidak bertumbuh dan tidak sanggup melewati masa-masa yang sulit karena dia tidak punya teman seiman yang sangat dekat memahami dia. Saudara hari ini sebagai orang Kristen, saudara berada di marketplace, saudara berada di satu pekerjaan perusahaan dengan berbagai pergumulan, atau saudara punya masalah keluarga. Saudara waktu mau punya kesulitan itu, saudara ingin cari orang yang bisa bantu memahami kamu untuk selesaikan. Tetapi kalau saudara sekalian, teman yang sangat-sangat bisa mendengarkan saudara, itu adalah orang yang non-Kristen, maka banyak keputusan pikiran saudara itu akan terpengaruh oleh filosofi cara hidup non-Kristen. Dan itu seringkali bisa
menyeret kehidupan orang Kristen itu lari kepada kesalahan. Tetapi kalau saudara punya teman yang dekat, yang ada di dalam Tuhan, yang sepaham, punya kebenaran firman, saudara akan mencari beliau dan bersama-sama menghadapinya dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan mempertumbuhkan saudara. Ketiga, saudara sekalian, saudara mempunyai komunitas supaya bisa mengalami penyembahan. Saudara sekalian, kita bersama-sama memuji Tuhan. Seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan, saudara sekalian, itu mengangkat hati kita, mengangkat jiwa kita untuk datang menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Itu yang membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Saudara sekalian, apakah hari ini hidupmu berjalan dengan Tuhan, atau sudah sedang berjalan dengan iblis, atau sudah sedang berjalan dengan dunia dan segala kenikmatannya? Itu sangat tergantung apakah saudara punya satu disiplin hidup penyembahan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dan komunitas ini, saudara sekalian, yang mendorong kita, yang mengguidance kita untuk hidup bisa berjalan dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, empat, saudara sekalian, itu merupakan satu sarana di mana, saudara sekalian, kita itu bisa melayani Tuhan, menjalankan misi Tuhan. Kita diselamatkan Tuhan juga untuk menopang, melayani yang lain. Di mana dan kapan saudara bisa melayani seseorang sesuai dengan kebutuhannya, saudara sekalian. Seringkali kita ingin punya hati untuk melayani sesama, tetapi kita tidak punya kesempatan untuk benar-benar mengerti pergumulan sesama kita. Tetapi kalau saudara berada di komunitas sekalian, saudara punya kesempatan untuk mengerti orang lain dan juga melayani, menolong orang lain. Bahkan kita dilengkapi untuk menjalankan misi menjangkau jiwa-jiwa yang ada di dalam Tuhan. Itu namanya sehati sejiwa, bersatu berjuang untuk iman yang muncul dari berita kebenaran Injil itu. Itulah sebabnya selain ada kebaktian umum seperti sekarang, gereja kita juga mempunyai berbagai komunitas sekalian. Mulai dari komisi sekolah minggu. Saudara punya anak yang paling kecil, baru lahir 1 bulan, 2 bulan. Saudara boleh bawa dia ke gereja sekalian sampai di usia SD 6. Saudara sekalian, anak kecil itu seperti satu kertas putih, saudara sekalian. Itu kalau ditulis sesuatu di dalamnya, dia akan tercetak, saudara sekalian, dan seumur hidup akan membimbing hidupnya sampai ke masa tua, dia itu tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Itulah sebabnya saudara jangan sekalian lalaikan membawa anak-anak kita datang ke sekolah minggu. Setiap minggu sekalian mereka mendapatkan asupan firman Tuhan, memenuhi hati dan pikiran. Dari kecil mereka mengenal Tuhan, sampai tua mereka tidak menyimpang dari kebenaran. Ada satu survei sekolah minggu mengatakan demikian sekalian. Semua orang Kristen pada hari ini itu 90% itu adalah orang-orang yang pernah mengikuti pelajaran sekolah minggu di masa kecilnya atau pendidikan Kristen di masa kecilnya. Itu 90%. Artinya hanya 10% orang-orang yang sudah dewasa, yang tulangnya sudah keras, yang pikirannya sudah banyak isme, itu yang percaya kepada Tuhan setelah dia tua. Karena terlalu banyak hambatan dia untuk percaya kepada Tuhan. Terlalu banyak ideologi, terlalu banyak ilah di dalam hati dan pikiran. Dia sudah dewasa, baru mendengar Injil, baru percaya. Tetapi waktu dia masih kecil, murni, tertanam firman. Dan besar, dia akan percaya kepada Tuhan. Itu namanya komunitas anak sekolah minggu. Gereja dengan segala cara upaya Tuhan menyediakan kelas sekolah minggu. Supaya saudara bawa jiwa, bawa anak-anak kita, bawa cucu kita, bawa anak-anak tetangga kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita ada komunitas remaja. Satu masa di mana anak remaja yang mengalami pancaroba sekalian. Secara fisikal berubah,
secara mental, pola pikir, filosofi hidup, rencana ke depan itu mengalami satu gejolak perubahan sekalian. Di situ mereka butuh bimbingan, bertumbuh di dalam kasih kebenaran Tuhan. Begitu juga remaja. Di tengah-tengah perkembangan zaman sekalian yang begitu rusak ini sekalian, pemuda dengan masa depannya sekalian perlu dibimbing. Oleh karena itu sekalian, jangan kita lupa mendorong anak-anak muda kita. Jangan lupa kita mempeduli pelayanan anak muda di dalam gereja ini. Ada komunitas pasutri atau disebut dengan CPC sekalian. Itu merupakan satu komunitas supaya pasangan-pasangan suami istri bagaimana tahu bisa membangun keluarga di dalam Tuhan. Keluarga yang taat akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, satu keluarga itu sekalian itu mempunyai berbagai kompleksitas yang ada di dalamnya yang butuh satu bimbingan yang luar biasa. Pepatah mengatakan sekalian, menyelenggarakan satu upacara pernikahan itu tidak susah. 24 jam satu hari kita bisa selesaikan. Tetapi untuk membangun satu keluarga kehidupan suami istri sepanjang hidup yang taat Tuhan, itu perlu perjuangan yang luar biasa. Saudara, bagaimana hari ini membangun keluargamu? Saudara, gereja menyediakan komunitas ini. Saudara, jangan lalaikan. Ada ronde fellowship untuk semua Bapak Ibu di atas 40 tahun. Kita undang supaya masuk di dalam komunitas ronde ini. Dengan pergumulan di atas 40 tahun yang berbeda-beda sekalian, kita saling menopang belajar firman Tuhan. Sekalian, itu namanya komunitas. Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sejiwa, berjuang untuk Injil, berjuang untuk iman yang sudah timbul di dalam hati kamu itu. Itu artinya melalui kesatuan komunitas-komunitas, termasuk juga sekalian kelompok kecil yang kita sebut dengan Kreisel sekalian. Menurut data yang saya terima, 180 sampai 200 jemaat itu sudah ada di dalam kelompok kecil Kreisel yang ada di gereja ini. Kita sangat merindukan, ini adalah satu komunitas yang mempertumbuhkan kita di dalam 4 segi manfaatnya itu sekalian, menjadikan kita orang Kristen yang sehat dan kuat. Dan marilah sekalian, minimal kita memiliki satu komunitas di dalam gereja. Itu menjadi benteng kekuatan kita menghadapi musuh kita. Yang kedua sekalian, Paulus mengatakan apa? Jangan gentar terhadap lawanmu. Ayat 28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Sekalian, Paulus bukan mengatakan kita harus sehati sejiwa berjuang menghadapi musuh, tetapi juga janganlah kamu gentar. Janganlah kamu takut kepada musuhmu di depan kamu. Sekalipun musuh itu punya banyak cara, banyak strategi yang mempersulit kehidupan kita. Tetapi dibalik daripada semua itu, Rasul Paulus mengatakan, jangan gentar, jangan takut kepada mereka. Kenapa sekalian? Pertama, karena kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ayat tadi mengatakan bagi mereka itu tanda kebinasaan. Karena mereka melakukan segala penyiksaan terhadap orang Kristen, pembakaran di dalam gereja, itu di luar daripada iman, itu di dalam kegelapan menyesatkan mereka. Tetapi kita di dalam Tuhan, semua itu merupakan jaminan keselamatan. Sekalipun kita diserang, tetapi kita di dalam Tuhan, dan itu tanda keselamatan. Rasul Paulus mengatakan kepada kita demikian. Sekalian, Kristus telah menggenapkan keselamatannya di kayu salib. Dia telah bayar lunas semua dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang ada di dalam Dia, itu berada di dalam jaminan keselamatan. Kita milik Tuhan untuk selamanya. Dan Tuhan juga milik kita selama-lamanya. Tidak ada satu musuh apapun. Tidak ada suatu kekuatan apapun yang ada di langit, di bumi, yang bisa merampas, yang bisa merebut keselamatan kita itu di dalam Kristus Yesus. Sehingga Paulus mengatakan, kamu sudah ada di dalam Kristus. Jangan takut kepada musuh,
yang menyerang kamu. Karena keselamatan itu sudah sangat terjamin dan paten di dalam hati kita, kita milik Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwamu. Itu Yesus ucapkan kepada murid-murid, diutus ke tengah-tengah dunia, seperti domba masuk ke tengah-tengah serigala. Banyak musuh, banyak orang-orang anti-Kristen yang bisa menyerang Kristen seperti apa yang terjadi ya di India itu sekalian. Tetapi mereka hanya bisa melawan kita dari luar fisik kita, tetapi tidak bisa merebut keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga Paulus mengatakan, janganlah takut kepada mereka semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang engkau hadapi pada hari ini? Mungkin ada tantangan yang berat, mungkin ada musuh yang besar di depan kamu, sehingga kamu menjadi gelisah dan takut. Saudara sekalian, hari ini Paulus mengatakan, jangan takut. Karena keselamatan dari Tuhan itu sudah pasti, dan Dia akan terus proteksi keselamatan itu. Sekalipun, saudara sekalian, kita harus menghadapi banyak musuh di depan. Saudara sekalian, yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut sekalian? Karena ada pemeliharaan penyertaan Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dia mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rasul Paulus memahami pergumulan jemaat. Rasul Paulus juga memahami pergumulan jemaat di segala zaman termasuk kita hari ini. Saudara sekalian, begitu banyak di antara kita yang khawatir takut akan masa depan. Berapa banyak di antara kita yang merasa tidak berdaya menghadapi musuh. Sehingga seringkali kita menjadi menyerah, takut kepada musuh yang menjerumuskan kita. Oleh karena itu Paulus mengatakan, harus berdiri teguh dan jangan takut. Nah, waktu Paulus mengucapkan kalimat ini, saudara sekalian, sesungguhnya dia sudah mengalami. Dan sesungguhnya dia sudah mengenal akan Tuhan secara pribadi. Begitu mendalam. Baru dia mengucapkan kalimat ini. Dia mengucapkan jangan takut terhadap musuh-musuh yang bisa melawan menyerang kamu. Karena dia sendiri pernah menghadapi begitu banyak musuh sekalian. Bahkan sejak dia pertama percaya Tuhan, bertobat di dalam perjalanan Damsyik. Setelah dia percaya, tidak lama ada orang mau bunuh dia. Sehingga dia harus diturunkan dari keranjang di satu tembok supaya menyelamatkan diri daripada kematian. Dia pernah dipukul orang, dilempari batu, dibuang di pinggir jalan, dianggap sudah mati, tetapi besok dia hidup lagi. Setelah dia hidup, dia masuk kota, dia beritakan Injil lagi. Karena dia tahu Tuhan itu hidup. Di dalam Kisah 16, dia masuk ke dalam penjara, di tempat yang paling dalam, dikawal paling ketat. Saudara sekalian, tangannya, kakinya dipasung dengan rantai, kemudian dipasung dengan kayu, supaya jangan lari, jangan lari. Tetapi di tengah malam, saudara sekalian, Alkitab mengatakan, malaikat membuka rantai-rantai itu. Bahkan buka pintu-pintu daripada penjara. Sehingga dipanggil, Paulus, keluarlah. Jangan takut, beritakan Injil Kristus. Sekarang ini adalah pengalaman daripada Rasul Paulus. Tuhan itu pelihara, Dia itu menyertai, Dia itu Allah yang hidup. Sehingga dia mengatakan jangan takut sekalian. Itu bukan kalimat kiasan, itu bukan satu imajinasi. Tapi itu adalah satu realita rohani yang sudah dialami oleh Paulus, sehingga dia menasihati kita. Jangan takut kepada musuh-musuh yang ada di hadapan kita. Karena Kristus itu hidup dan Dia berkuasa. Sekarang ketiga, jangan takut karena ada jaminan kemenangan daripada Yesus Kristus. Ibrani pasal 4 mengatakan, Kristus itu sama dengan kita. Dia pernah menjadi manusia, Dia punya tubuh, darah dan daging, Dia bisa merasakan kelaparan, Dia bisa merasakan kesakitan. Di dalam kehidupan sebagai manusia, Dia menghadapi musuh, baik dari manusia,
orang-orang ahli Taurat yang menantang dia sampai dicobai iblis di atas gunung, saudara sekalian, untuk menjatuhkan Yesus ke dalam dosa. Tetapi semuanya itu sekalian sudah dikalahkan oleh Kristus. Bahkan manusia menyalibkan dia di atas kayu salib. Semua orang-orang Yahudi mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Sekali mereka sudah tidak punya cara untuk membendung pengaruh daripada Tuhan Yesus. Mereka berpikir salibkan dia, matikan dia, maka seluruh pengajarannya, maka seluruh pengikutnya juga akan mati. Ya, Yesus disalibkan. Yesus mati di kayu salib. Tetapi salib tidak bisa mematikan Yesus untuk selamanya. Kuburan tidak bisa membendung kuasa kebangkitan Tuhan. Sehingga hari ketiga dia bangkit. Dia telah mengalahkan semua kuasa baik di surga, di bumi, sekarang ini sampai selama-lamanya. Baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa, dimanapun juga itu sudah takluk di bawah kekuasaan Tuhan. Saudara sekalian, dia adalah Tuhan yang menang. Sekalipun dia tahu dunia ini penuh dengan masalah sekalian. Tetapi jangan takut. Bersandar kepada dia, pegang teguh namanya saudara sekalian. Kita bukan bersandar kepada kemampuan hikmat melawan musuh dan dosa. Tetapi bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara perlu dan sangat perlu hidup berjalan dengan Tuhan. Hidup di dalam komunitas iman yang memperteguh kita menghadapi semua bentuk masalah yang ada. Prinsip ketiga terakhir yang diberikan oleh Rasul Paulus, dikaruniai untuk percaya dan juga untuk menderita bagi Kristus. Ayat yang ke-29 mengatakan demikian sekalian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari kita baca sama-sama sekalian. Ini ayat yang luar biasa pentingnya ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ayat ini saudara sekalian, saya mengatakan ayat yang mengandung double anugerah, double grace. Ayat ini mempunyai dua sisi anugerah yang sangat penting, seperti satu mata uang logam, ada sisi kanan dan sisi kiri. Saudara, ayat ini merupakan kebenaran Injil yang mengandung anugerah yang mempunyai dua sisi. Sisi pertama, saudara, anugerah percaya. Kita diberikan anugerah, kemampuan untuk percaya, terima Kristus sebagai juru selamat kita, dan kita diselamatkan. Tetapi di dalam saat yang sama sekalian, kita juga diberikan anugerah untuk hidup bagi Kristus, menderita bagi Kristus, supaya kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita ini. Saudara sekalian, kalimat menderita untuk Kristus ini satu kalimat yang sulit dimengerti oleh banyak orang Kristen. Dan juga banyak orang Kristen yang belum siap untuk menerima kalimat ini sekalian. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-14, Rasul Paulus sedang mengatakan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah keselamatan, kita harus melewati banyak aniaya, penderitaan yang sulit sekalian. Sekalian, khususnya pengajaran-pengajaran teologi sukses sekalian, yang mengatakan bahwa percaya Tuhan semua lancar, berhasil, maju, kaya raya sekalian. Saya percaya dan sangat percaya sekalian, Tuhan itu sanggup memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Bumi segala isinya, yang ada di udara, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di dalam air, semuanya itu milik Tuhan. Tidak ada sesuatu yang di luar kontrol dan kepemilikan Tuhan. Dan kalau Tuhan mau memberikan berkat kepada kita itu sekalian,
Itu tidak ada sulitnya, tidak ada masalahnya sekalian. Itu kebenaran, itu Bapa kita yang di surga. Itu luar biasa. Tetapi kenyataan hidup sekalian, dikatakan kita diselamatkan, kita percaya untuk menerima Kristus, tetapi juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Artinya sekalian, kita sudah diselamatkan, masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan masalah. Untuk mempertahankan iman kita, kita harus menyangkal diri untuk memberitakan Injil. Kita harus menghadapi orang-orang yang sulit, yang melawan, menentang kita, menyiksa kita. Kita harus menghadapi segala bentuk tipu daya iblis yang mempersulit sekalian. Di situ kita harus menderita untuk Injil. Ada beberapa poin dari makna penderitaan ini yang kita ingin pikirkan bersama. Penderitaan ini dimaksud oleh Rasul Paulus, oleh Alkitab di sini bukan adalah penderitaan demi Kristus dan demi Injil Kristus, bukan menderitakan karena dosa, karena kesalahan perbuatan kita. Saudara sekalian, kalau saudara korupsi ditangkap, saudara sekalian, itu bukan menderita bagi Kristus, bukan. Saudara sekalian, kalau engkau bullying orang seperti beberapa berita sekalian, sampai orang itu ya patah tulang dan sebagainya, itu kesalahan kamu. Kamu dihukum menderita, itu bukan menderita bagi Kristus, tetapi menderita bagi Kristus adalah hidup bagi Injil, hidup bagi nama Tuhan, hidup mempertahankan iman yang murni sekalian. Kita harus mengalami kesulitan. Nah, itu namanya penderitaan bagi Kristus. Contohnya sekalian, orang India yang ada di kota Manipur yang tadi kita lihat. Mereka harus berkorban. Dan bahkan banyak yang hidup di dalam ketakutan, trauma yang besar. Karena apa? Mempertahankan iman. Membela kehidupan di dalam Kristus karena serangan dari luar. Itu artinya menderita bagi Kristus. Rasul Paulus memberitakan Injil sekalian. Bahkan Alkitab tadi mengatakan dia itu dipenjarakan, dilempari dengan batu karena Injil, sampai hampir mati karena Injil. Sekalian, itu namanya menderita bagi Injil. Kita dipanggil diselamatkan menjadi milik Tuhan. Tetapi dunia ini belum milik Tuhan. Tetangga kita belum milik Tuhan. Banyak orang di sekitar kita belum milik Tuhan. Kita mau bawa mereka kepada Tuhan. Proses ini sekalian membutuhkan dedikasi yang sangat tinggi. Ada misionari yang diutus ke Cina. Ada Nommensen yang datang ke Sumatera. Ada William Buckley. Ada William Carey yang ke India. Mereka harus meninggalkan zona nyaman mereka. Mereka harus ke wilayah yang berbahaya bagi nyawa hidup mereka. Itu namanya menderita bagi Injil. Hidup bagi panggilan Kristus. Kalau saudara orang pertama percaya Tuhan di dalam keluargamu yang non-Kristen sekalian. Saudara diusir, dikucilkan, dihina, ditekan sekalian. Itu karena kamu mempertahankan iman. Itu namanya sekalian menderita bagi Injil. Dan berbagai-bagai hal lain. Di dalam berbagai aspek kehidupan. Sudah sekalian, karena kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Kita berada di terang ini sekalian. Untuk mengubah kegelapan ini sekalian. Di situ perlu bayar harga. Dan di situ perlu berkorban, menderita bagi Injil. Yang kedua sekalian, dalam penderitaan yang kita hadapi, kita percaya Allah akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Bahkan ada kalimat yang mengatakan demikian. Tanpa pengorbanan terhadap salib Kristus, kita sulit melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tetapi waktu kita benar-benar siap dan rela berkorban bagi Kristus dan Injilnya, di situ kebenaran Injil, kuasa Injil, kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Rasul Paulus pernah berseru, Tuhan, Tuhan, angkat duri ini dari dalam badanku ini. Nah, duri itu apa, saudara sekalian?
apakah duri benaran atau itu satu simbol. Penafsir Alkitab mengatakan itu satu simbol. Di dalam diri Paulus itu ada sejenis penyakit yang sangat-sangat menyusahkan dia. Ada orang mengatakan itu mungkin karena matanya. Karena waktu berada di Damsyik, dia buta 3 hari. Setelah itu baru melihat. Jadi matanya mengalami gangguan. Sehingga kadang-kadang dia menulis itu harus dengan huruf yang besar, dia katakan. Sehingga itu menjadi hambatan yang luar biasa. Ada orang mengatakan sejenis penyakit di dalam tubuh Paulus. Sehingga waktu melayani dia harus bergumul dengan penyakitnya itu. Atau masalah-masalah lain. Bilang Tuhan, angkatlah duri ini dari dagingku. 3 kali dia berseru. Tetapi Tuhan tidak mengangkat duri itu. Namun Tuhan berkata, kasih karunia, anugerah kekuatanku cukup untuk kamu melewati saat-saat yang sulit. Dan Paulus menutup perikop ayat itu mengatakan, aku senang di dalam kelemahan, penderitaan, masalah. Karena waktu aku paling lemah, di situ kuasa Tuhan dinyatakan paling sempurna. Saudara, waktu berada di dalam kesulitan yang paling besar, waktu itulah saudara paling bersandar kepada Tuhan. Betul nggak? Kalau saudara berada di tempat yang ber-AC nyaman dengan semua makanan yang tersedia sekalian, hati saudara cenderung melayang-layang kemana sekalian? Kepada kesenangan dunia. Tetapi saudara berada di dalam tantangan hidup yang berat, di ujung kematian. Disitulah hati saudara benar-benar berseru, Tuhan tolong. Dan disitulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Penderitaan itu satu fakta. Penderitaan itu ada karena dunia ini memang penuh dengan masalah. Dunia ini penuh dengan dosa. Kita tidak boleh mencari masalah. Kita tidak boleh mencari penderitaan. Tetapi penderitaan itu adalah satu proses di mana kita bisa mengalami kuasa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang rusak dan jahat ini. Sehingga dikatakan kamu dipanggil. Bukan saja percaya, tetapi juga menderita bagi Kristus. Tuhan tahu setelah kita percaya kepada Tuhan, bukan seluruh jalan hidup kita menjadi lancar seperti jalan tol tanpa kesulitan. Ada saudara sekalian, karena kita sendiri banyak kelemahan, karena dunia sekeliling kita banyak masalah, kita harus menderita berbagai kerikil-kerikil hidup itu demi mempertahankan iman kita. Makanya dikatakan kita diberikan karunia untuk percaya, juga menderita bagi Kristus, menderita bagi iman yang mempertumbuhkan kita saudara sekalian. Dan satu poin lagi sekalian, bahwa penderitaan bagi Kristus itu harus dilihat dari satu perspektif baru, yaitu suatu sarana yang membantu kita untuk bertumbuh, bertahan menghadapi musuh, menjauhi dosa, dan hidup berbuah bagi Tuhan. Penderitaan itu seperti satu latihan, sehingga otot iman kita itu menjadi teguh kuat menghadapi segala penderitaan hidup. Saudara sekalian, juara badminton itu sekalian, dia harus berlatih setiap hari minimal 5 jam, pukul itu bola, semakin pukul semakin kencang. Saudara sekalian, itu satu proses latihan, baru dia bisa jadi juara saudara sekalian. Kehidupan iman kita lewat satu proses, penderitaan itu satu proses, satu sarana yang Tuhan bentuk kita sehingga kita menjadi kuat, teguh, dan bisa membangun kerajaan Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang tekun dan bertahan di dalam penderitaan karena Kristus, dia pasti akan menjadi seorang Kristen yang jauh lebih kuat dan teguh. Dengan demikian dia pasti dapat melayani, hidup dengan berani menghadapi realita dan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara sekalian, hidup yang sepadan dengan Injil Kristus adalah pertama saudara sekalian,
hidup dengan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kedua, saudara sekalian, hidup yang tidak takut kepada lawan musuh-musuh rohani kita. Ketiga, saudara sekalian, adalah hidup yang dikaruniai untuk percaya dan juga untuk menderita bagi Kristus, sehingga iman kita itu menjadi demikian kokoh dan sempurna. Itu adalah hidup yang berporos kepada Injil. Itu adalah satu hidup yang terus setia memegang teguh, mengabdi kepada Injil Kristus, yang hidup selaras, yang layak dengan Injil, sehingga hidup kita itu bisa berbuah, berdampak bagi banyak orang lain. Mari kita berkata, Tuhan, tolonglah supaya dalam setiap hari saya bisa hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengetahui pergumulan kami dan Engkau menopang kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami terima, dengar pada hari ini, boleh memupuk iman kerohanian kami dan mendewasakan, mempertumbuhkan kami di dalam Kristus. Apapun yang sedang kami hadapi, musuh, tantangan, penganiaya yang sedang kami hadapi, teguhkanlah kami, Tuhan. Kami mau sehati dengan sesama saudara, berjuang untuk iman yang sudah Tuhan berikan. Bahkan kami berdiri dengan teguh, tidak takut, dan percaya penuh kepada Tuhan. Tolonglah dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita